tahu itu. Parahnya karena masa inkubasinya bisa sampai 14 hari, orang bisa positif corona tanpa demam dan batuk. Gak kelihatan. Kalaupun dia nanti batuk dan demam, bisa jadi itu bukan corona, bisa jadi flu biasa. Jadi bingung kan? Nah, saat ini cara yang paling akurat yang kita punya adalah dengan testing. Pemerintah ini sedang mempersiapkan testing massal di hari-hari ke depan. Pesan utama video ini adalah jangan panik ketika nanti setelah testing massal, angka positif corona kita naik tajam. Kenapa? Ibaratnya selama ini lampu yang nyala itu cuma lampu kecil aja, sehingga kasus yang kelihatan ya sedikit. Tapi begitu lampu-lampu lain dinyalain, baru semuanya kelihatan. Jadi kalau nanti dalam sehari angkanya naik tinggi, artinya bukan dalam sehari tiba-tiba terinfeksi menyebar. Oh my god, penyebarannya cepat sekali, dalam sehari naik sekian. Lebih tepatnya, dalam sehari kelihatan banyak kasus positif yang terinfeksinya itu dari kemarin-kemarin, tapi belum kelihatan. Ngerti ya bedanya ya? Pahit emang rasanya ngeliat fakta, tapi ini penting banget. Makin kelihatan, makin mereka bisa diisolasi sehingga nggak nularin ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Korea Selatan tuh ngelawan COVID dengan cara ini. Mereka ngetes 300.000 orang dalam 7 minggu, sehingga mereka nemuin 8.000 orang yang langsung diisolasi, sehingga tidak menginfeksi khalayak yang lebih luas lagi. Kurva mereka langsung gepeng. Alasan lain untuk tidak serta-merta panik, COVID-19 itu penyakit dengan berbagai tingkatan menurut WHO. Secara statistik, sebagian besar kasus-kasus yang akan positif nanti akan masuk ke dalam kategori sedang. Dan secara statistik, kebanyakan bisa sembuh. Tetap berbahaya, tetap harus sangat waspada, tapi lengkapnya baca-baca jurnal resmi WHO ya. Di hari ke depan kita akan lihat banyak orang positif corona, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi ingat, jangan jadi stigma. Corona itu bukan aib, dia bukan dosa, dia bukan kesalahan orang itu sendiri. Jadi kita tetap harus waspada, harus menjaga diri kita tidak terinfeksi. Kita malahan harus bantu mereka untuk jadi sembuh. Jadi akhirnya masif testing itu perlu, supaya yang sakit dan tercecer di sana-sini bisa diisolasi sehingga tidak menimbulkan lebih banyak orang yang terinfeksi. Pahit rasanya nanti ngeliat angka-angka ke depan, tapi ini langkah yang sebetulnya sangat positif.